19/2025 perkara sengketa kewenangan lembaga negara terkait keputusan DPR RI tentang penggunaan penyediaan terhadap pelaksanaan anggaran cadangan dana presiden tahun 2025 sebelumnya akan dibacakan terdakwa persidangan kepada pengunjung persidangan diharapkan mendengarkan dan menghormati keterangan diskusi berikut. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. Pengunjung sidang dilarang: 1. Membawa senjata atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. 2. Membuat gaduh, melarang sorak-sorak dan bertepuk tangan di dalam ruangan sidang selama persidangan berlangsung. 3. Mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. 4. Membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang. 5. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana prasarana dan atau perlengkapan persidangan lainnya. 6. Makan dan minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung. 7. Menghindar para pihak saksi dan ahli. 8. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama persidangan berlangsung. 9. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim, konstitusi serta kewibawaan mahkamah. 10. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim konstitusi dalam putusan perkara. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Berdiri dimohon berdiri. Berdiri dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf hadirin sekalian untuk tetap tenang dan tertib selama persidangan berlangsung. Karena apabila saudara menunggu jalannya persidangan, saudara dapat dikeluarkan dari ruang persidangan dan dapat dituntut karena telah menunggu jalannya persidangan. Pada hari ini, 10 Desember 2025, sidang perkara nomor 05/SLN nomor 19 tahun 2025 perkara sengketa kewenangan lembaga negara terkait keputusan DPR RI tentang penggunaan hak penyidikan terhadap pelaksanaan anggaran cadangan darurat Presiden tahun 2025 yang diajukan oleh Presiden RI sebagai pemohon terhadap DPR RI sebagai termohon akan segera dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara pemohon, silakan perkenalkan diri. Siapa yang hadir dalam kesempatan sidang kali ini? Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Umi Khalifatul Thayyibah selaku kuasa hukum pemohon yang mulia, yaitu yang terhormat Presiden RI. Baik, saudara termohon, silakan perkenalkan diri. Siapa yang hadir dalam kesempatan sidang kali ini? Terima kasih yang mulia. Termohon hadir diwakili oleh saya sendiri dan Maulina selaku kuasa hukum dari termohon yang mulia. Terima kasih. Baik, permohonan sudah kami terima, sudah kami baca, dan sudah kami penuhi. Tetapi untuk lebih jelasnya, kita memberi kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok surat permohonannya. Terima kasih yang mulia Majelis Hakim Konstitusi. Pada pokoknya, pemohon mempersoalkan keputusan DPR RI tentang penggunaan hak penyidikan terhadap pelaksanaan anggaran cadangan darurat Presiden tahun 2025 yang menurut pemohon telah melampaui kewenangan konstitusional
Saudara pemohon, mohon dijelaskan secara rinci apa dasar konstitusional yang menurut saudara menunjukkan bahwa DPR tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap penggunaan anggaran tersebut. Yang mulia, dasar konstitusional utamanya adalah bahwa pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja negara atau disebut APBN berada di bawah kekuasaan Presiden. Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945 memberikan mandat operasional kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Hak penyidikan yang dimiliki DPR adalah hak pengawasan, namun tidak boleh masuk pada ranah eksekusi anggaran, terutama anggaran darurat yang bersifat diskresi Presiden. Saudara pemohon, dalam permohonan saudara disebutkan bahwa DPR tidak melalui prosedur yang sah dalam menetapkan hak penyidikan. Tolong jelaskan apa bentuk ketidaksesuaian prosedur tersebut. Yang mulia, terdapat 3 hal. Yang pertama, rapat konsultasi dengan Presiden atau pemerintah tidak pernah dilakukan. Yang kedua, tidak ada pembahasan di badan musyawarah terkait agensi penyidikan. Dan yang ketiga, keputusan diambil secara tiba-tiba dalam rapat paripurna tanpa memenuhi asas partisipasi dan pemberitahuan formal kepada eksekusi. Ketatanegaraan selama ini menunjukkan bahwa penggunaan hak penyidikan didahului dengan dialog antar lembaga untuk mencegah gesekan kewenangan. Baik, saudara pemohon, permohonan kami terima. Apakah hakim anggota 2 ada hal lain yang perlu ditanyakan? Baik, terima kasih yang mulia. Saudara pemohon, apakah sebelumnya telah dilakukan upaya komunikasi atau keberatan secara resmi kepada DPR sebelum permohonan ini diajukan ke mahkamah? Ya, yang mulia, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara telah mengirimkan surat perintahan resmi kepada pimpinan DPR, namun tidak ada tanggapan. DPR justru melanjutkan pembentukan pansus dan agenda pemeriksaan menteri-menteri. Baik, apakah pemohon meminta mahkamah untuk membatalkan keputusan DPR tersebut atau hanya menegaskan batas kewenangannya saja? Pemohon memohon 2 hal sekaligus, yang mulia. Yang pertama, agar mahkamah menyatakan keputusan DPR tidak sah dan tidak mengikat, dan yang kedua, serta menetapkan penegasan batas kewenangan agar tidak terjadi pelanggaran serupa di masa mendatang. Baik, apakah ada hal lain yang lagi yang saudara pemohon? Tidak ada, yang mulia. Terima kasih. Saya rasa sudah cukup yang mulia. Saya kembalikan kepada yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih hakim anggota 2. Bagaimana hakim anggota 3? Apakah ada yang perlu disampaikan? Terima kasih yang mulia. Saya mengikuti saja dengan nasihat yang disampaikan oleh panel sebelumnya. Namun menurut saya, untuk memenuhi syarat-syarat permohonan sebagaimana ditentukan dalam pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 8 ayat 1 huruf B angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2018 dan lampiran nomor 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2019 haruslah dipahami oleh saudara kuasa hukum pemohon agar permohonan tidak kabur dan sah secara formil. Cukup ya. Baik, semua permohonan saudara pemohon sudah kami terima dan akan kami kaji selanjutnya. Apakah ada yang mau disampaikan lagi saudara pemohon apabila ada hal yang belum tersampaikan? Cukup, yang mulia. Baik, kalau Anda ingin melakukan perbaikan, silakan dimasukkan paling lambat tanggal 16 Desember 2025 pukul 10 WIB. Kalau itu tidak dimasukkan, maka yang kami akan laporkan nanti ke rapat permusyawaratan hakim adalah permohonan yang ada sekarang. Tetapi kalau saudara melakukan perbaikan lebih awal dan memastikan lebih awal, itu kita bisa mengagendakan juga sidang berikutnya. Paling tepat pada tanggal 17 Desember 2005 pukul 10 WIB. Apakah ada agenda persidangan yang lain? Tidak ada, yang mulia. Bagaimana kuasa hukum pemohon maupun kuasa hukum termohon? Untuk sidang selanjutnya kita agendakan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025. Baik, yang mulia. Baik,
Sidang kedua akan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025 pukul 10 WIB. Dengan demikian, karena tidak ada lagi persoalan untuk perkara nomor 05 SKN nomor 19 tahun 2005 perkara sengketa kewenangan lembaga negara terkait keputusan DPR RI tentang penggunaan hak penyidikan terhadap pelaksanaan anggaran cadangan darurat Presiden tahun 2025 kita anggap selesai dan ditutup. Sidang pertama telah selesai, dilanjutkan dengan sidang kedua. Pada hari ini, 17 Desember 2025, sidang perkara nomor 05 SKN nomor 19 tahun 2025 perkara sengketa kewenangan lembaga negara terkait keputusan DPR RI tentang penggunaan hak penyidikan terhadap pelaksanaan anggaran cadangan darurat Presiden tahun 2025 dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah pemohon atau kuasa hukumnya hadir pada hari ini? Hadir yang mulia. Baik. Apakah termohon atau perwakilannya hadir? Hadir yang mulia. Baik. Agenda hari ini adalah mendengarkan jawaban dari termohon. Silakan saudara kuasa hukum dari termohon. Baik, terima kasih yang mulia dan anggota Majelis Hakim Konstitusi. Pada pokoknya, termohon berpendapat bahwa penggunaan hak penyidik oleh DPR telah dilaksanakan sesuai pasal 20.a ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan pengawasan termasuk melalui hak angket atau hak penyidik. Termohon menilai bahwa penggunaan anggaran cadangan darurat oleh termohon tidak melalui mekanisme transparansi yang memadai, sehingga DPR berwenang untuk melakukan penyidikan Saudara kuasa termohon, pemohon mendalilkan bahwa tindakan DPR telah melanggar kewenangan eksekutif dalam persidangan APBN. Mohon dijelaskan apa dasar konstitusional DPR untuk memeriksa penggunaan anggaran cadangan darurat Presiden yang notabene merupakan domain eksekutif. Yang mulia, benar bahwa pelaksanaan APBN berada di bawah kekuasaan Presiden. Namun DPR memiliki fungsi pengawasan yang melekat termasuk memastikan penggunaan anggaran oleh eksekutif sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hak penyidik merupakan mekanisme konstitusional untuk mengalih informasi apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran negara. Oleh sebab itu, DPR berwenang melakukan penyidikan terhadap penggunaan anggaran darurat tersebut. Baik, saudara termohon, pemohon menyatakan bahwa keputusan DPR menerapkan hak penyidikan tidak memenuhi prosedur internal, termasuk tidak melalui rapat konsultasi dan kajian alat kelengkapan. Apakah benar demikian? Bagaimana proses yang sebenarnya? Yang mulia, termohon perlu menegaskan bahwa tidak ada kewajiban konsultasi dengan Presiden sebelum penggunaan hak penyidikan. Tata tertib DPR hanya mewajibkan bahwa 1. Usul penyidikan diajukan oleh minimal 25 anggota dan lebih dari 1 fraksi. 2. Dibahas dalam rapat badan musyawarah. 3. Kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui. Ketiga tahapan tersebut telah dipenuhi. Aduan tujuan permohonan mengenai tidak adanya pembahasan adalah tidak tepat karena seluruh proses tercatat dalam risalah DPR. Saudara termohon, apakah benar bahwa DPR melalui pansus penyidikan sempat meminta penghentian sementara penyaluran sebagai dana darurat sehingga menghambat kinerja eksekutif? Ini merupakan poin penting karena menyangkut dengan intervensi terhadap pelaksanaan APBN. Yang mulia, termohon membantah tegas pansus tidak pernah meminta menghentikan
terdapat keterlambatan pelaksanaan program hal tersebut bukan karena tindakan DPR, melainkan karena persoalan administratif di internal eksekutif. Saudara pemohon juga mendalilkan bahwa pemanggilan menteri-menteri dalam situasi bencana darurat menghambat koordinasi pemerintah. Apakah DPR mempertimbangkan situasi darurat tersebut sebelum menjadwalkan pemanggilan? Yang mulia, DPR selalu mempertimbangkan kondisi objektif pemanggilan kepada para menteri dilakukan di luar jam-jam kritis penanganan bencana dan tidak pernah melakukan secara berlebihan. Tujuan pemanggilan adalah memperoleh data jelas untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran. Saudara termohon, apakah penggunaan hak penyidikan ini bisa dianggap sebagai pembatasan terhadap diskresi presiden sebagaimana didalilkan pemohon? Yang mulia, tidak sama sekali. Diskresi bukan berarti kebal dari pengawasan. Diskresi tetap harus rasional, transparan, dan sesuai hukum. DPR tidak menghalangi diskresi presiden, tetapi hanya mengawasi agar diskresi tersebut tidak melanggar ketentuan DPR. Tidak pernah menghentikan, mengubah, atau mengintervensi kebijakan teknis presiden. Baik. Saudara termohon, dalam permohonannya pemohon terhadap dalil bahwa tindakan DPR telah menimbulkan kerugian konstitusional nyata. Bagaimana tanggapan termohon atas hal tersebut? Yang mulia, termohon menilai bahwa dalil kerugian konstitusional tersebut tidak dapat dibuktikan. Tidak ada satupun bukti bahwa penyaluran bantuan terhambat akibat DPR, kewenangan presiden hilang, atau program pemerintah terhenti. Yang ada hanyalah proses pengawasan melalui hak penyidik yang merupakan fungsi konstitusional DPR. Baik, dengan demikian agenda penyampaian jawaban termohon dinyatakan selesai. Sidang akan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan pihak terkait dengan alat bukti. Bagaimana panitera? Apakah bisa kita agendakan untuk sidang selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2025? Bisa yang mulia. Baik. Sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa dari 23 Desember 2025 pukul 10 WIB dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang kedua telah selesai. Dilanjutkan sidang ketiga. Sidang ketiga. Pada hari ini Selasa 23 Desember 2025, sidang perkara nomor 05 SKLN nomor 19 tahun 2025 perkara sengketa kewenangan lembaga negara terkait keputusan DPR RI tentang penggunaan hak penyidikan terhadap pelaksanaan anggaran cadangan darurat Presiden tahun 2025 dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah pemohon atau kuasa hukumnya hadir pada hari ini? Hadir yang mulia. Baik. Apakah termohon atau perwakilannya hadir? Hadir yang mulia. Baik. Terima kasih. Agenda hari ini adalah mendengarkan pembuktian dari saksi pemohon dan termohon. Langsung saja kita mendengarkan keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh pemohon. Untuk kuasa hukum pemohon dipersilakan menghadirkan saksinya. Terima kasih yang mulia. Pemohon menghadirkan satu orang saksi yakni Rianto selaku Deputi Bidang Legislasi Presiden yang mulia. Baik. Untuk saudara saksi bisa maju ke depan. Sebelum saudara memberikan keterangan, saudara wajib mengucapkan sumpah sesuai agama saudara. Bersedia? Bersedia yang mulia. Baik. Pelafalan sumpah akan dibimbing oleh Yang Mulia Hussein. Silakan saudara saksi untuk sebelumnya. Apakah saudara saksi beragama Islam? Ya, Yang Mulia. Baik, akan saya pimpin menurut agama Islam. Tiruan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah,
Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan di hadapan majelis hakim keterangan di depan majelis hakim dengan sebenar-benarnya, tidak akan menambah maupun mengurangi, serta tidak akan menyembunyikan sesuatu apapun yang saya ketahui. Terima kasih. Baik, saudara saksi, apakah saudara mengetahui proses penyusunan RUU Reformasi Sistem Pengawasan Keuangan Negara yang menjadi objek sengketa? Ya, yang mulia, saya terlibat langsung sejak tahap penyusunan tim hingga proses penyerahan RUU kepada DPR. Dalam permohonannya, pemohon menyatakan bahwa DPR mengubah lebih dari 70% substansi RUU tanpa konsultasi dengan Presiden. Apakah saudara dapat mengonfirmasi hal tersebut? Benar, yang mulia, banyak pasal yang diubah tanpa penyampaian resmi melalui forum konsultasi, bagaimana lazimnya proses legislasi bersama. Apakah pemohon pernah menerima surat resmi pemberitahuan perubahan substansi RUU tersebut dari DPR? Tidak pernah, yang mulia. Yang diterima hanya surat undangan rapat tanpa penjelasan tentang perubahan substansi yang signifikan. Baik, saya rasa cukup untuk keterangan saksi yang dihadirkan oleh pemohon. Kami persilakan untuk meninggalkan tempat. Selanjutnya yaitu mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh termohon. Untuk kuasa hukum termohon dipersilakan menghadirkan saksinya. Terima kasih yang mulia. Termohon menghadirkan satu orang saksi, yakni Toa selaku Kepala Biro Perundang-undangan DPR yang mulia. Baik, untuk saudara saksi bisa maju ke depan sebelum saudara memberikan keterangan. Saudara wajib mengucapkan sumpah sesuai agama saudara. Bersedia? Bersedia, yang mulia. Baik, pelafalan sumpah akan dibimbing oleh Yang Mulia Husein. Silakan saudara saksi untuk bisa berdiri. Sebelumnya saya panggil sumpah untuk memasuki ruangan. Saudara saksi, apakah saudara saksi beragama Islam? Ya, yang mulia. Oh. Silakan tirukan lafal saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan di hadapan majelis hakim dengan sebenar-benarnya, tidak akan menambah maupun mengurangi, serta tidak akan menyembunyikan sesuatu apapun yang saya ketahui. Oke. Silakan untuk sumpah meninggalkan ruangan, dan saudara saksi silakan untuk kembali. Baik, saudara saksi, apakah benar DPR tidak memberitahu perubahan substansi RUU kepada Presiden? Tidak benar, yang mulia. DPR selalu mengungkap agenda dan substansi melalui rapat pembahasan yang dihadiri perwakilan Presiden. Apakah saudara memiliki bukti bahwa Presiden mengetahui perubahan substansi? Ada, yang mulia. Dalam notulen rapat tanggal 12 dan 14 Mei, perwakilan Presiden memberikan catatan terhadap pasal-pasal baru. Apakah DPR menganggap catatan itu persetujuan? Catatan tersebut adalah bentuk partisipasi, oleh karena tidak ada penolakan tegas, proses pembahasan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup untuk keterangan saksi yang diberikan oleh termohon. Pembahasan dilanjutkan.
Kami persilakan untuk meninggalkan tempat. Apakah hari kedua ada hal yang perlu ditambahkan terkait bukti dan saksi? Terima kasih Yang Mulia. Apakah para pihak ada yang bukti tambahan yang ingin disampaikan terkait keterangan saksi? Ada yang mulia. Silakan untuk kuasa hukum pemohon terlebih dahulu. Yang mulia, kami menyerahkan satu bulan dokumen berupa yang pertama, surat keberatan Presiden tertanggal 20 Mei, dan yang kedua, laporan internal Setnek mengenai perubahan substansi RUU, dan yang ketiga, draft RUU versi pemerintah dan versi DPR untuk perbandingan. Baik, apakah ada lagi saudara kuasa hukum pemohon? Cukup Yang Mulia. Selanjutnya silakan dari kuasa hukum termohon. Termohon juga menyerahkan bukti tambahan yaitu 1. Notulen rapat 12 dan 14 Mei yang menunjukkan bagian perwakilan Presiden. 2. Tangkapan layar sistem informasi registrasi DPR yang muat draft perubahan. Baik, seluruh bukti akan diperiksa terlebih lanjut oleh majelis. Para pihak diharapkan menyerahkan soft file melalui kepanitraan. Saya rasa sudah cukup Yang Mulia. Saya kembalikan kepadanya. Terima kasih. Baik. Dengan demikian, pemeriksaan saksi dan pembuktian untuk hari ini selesai. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda mendengarkan keterangan. Sidang tutup lagi. Pembacaan putusan. Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 05/SKWN nomor 19 tahun 2025 pada hari ini kami nyatakan dibuka. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Para pihak kami persilakan untuk mendengarkan agenda seksama. Panitia, silakan membacakan identitas perkara. Perkara sengketa kewenangan lembaga negara antara 1. Pemohon Presiden Republik Indonesia. 2. Termohon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Registrasi nomor 5/SLN/19/2025. Pertimbangan hukum. Mahkamah telah memeriksa seluruh permohonan, jawaban, keterangan saksi dan ahli, serta memeriksa semua bukti surat yang diajukan oleh pihak. Selanjutnya Mahkamah menyampaikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut. 1. Tentang kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang memeriksa sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tentang kedudukan para pihak. Presiden dan DPR adalah lembaga negara yang kewenangannya ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga memiliki legal standing. 3. Tentang pokok sengketa. Pokok sengketa adalah dugaan bahwa DPR telah melampaui kewenangan konstitusional dalam proses perubahan substansi RUU Reformasi Sistem Pengawasan Keuangan Negara tanpa persetujuan Presiden. 4. Analisis Mahkamah. Mahkamah menilai bahwa pembahasan RUU dilakukan melalui rapat gabungan yang dihadiri perwakilan Presiden. Bahwa catatan Presiden terhadap pasal tertentu tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai penolakan total. Bahwa tidak terdapat ketentuan konstitusional yang mewajibkan DPR menyampaikan draft perubahan secara tertulis di luar forum rapat. Kemudian ada surat keterangan pemohon tanggal 20 Mei 2025 tidak secara tegas menyatakan penghentian pembahasan. Yang terakhir, bahwa mekanisme persetujuan
bersama menurut pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tidak terbukti dilanggar karena tidak ada bukti penolakan resmi dari Presiden dalam forum pembahasan. Berdasarkan seluruh fakta persidangan, Mahkamah berpendapat tuduhnya bahwa DPR melampaui kewenangan tidak terbukti secara menyangkutkan. Amar putusan. Dengan memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta seluruh pembuktian, Mahkamah Konstitusi mengadili 1. Dalam eksepsi menolak eksepsi pemohon untuk seluruhnya. 2. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 3. Menyatakan bahwa DPR tidak melampaui kewenangan konstitusional dalam proses pembentukan RUU Reformasi Sistem Pengawasan Keuangan Negara. Demikian, amar putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum. Dengan demikian, pembacaan putusan perkara nomor 05/SLN nomor 19 tahun 2025 telah selesai. Sidang mahkamah kami nyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, berdiri di ruang